Kalau ada kejadian yang seperti ini, maka pasti ada dua yang dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah kontraktor atau pihak-pihak yang melakukan pembangunan, dan yang kedua adalah pihak pesantren yang mengizinkan atau menginstruksikan pembangunan. Pasti dua pihak ini gitu. Nggak mungkin hanya salah satunya, nggak mungkin hanya kontraktor saja gitu. Selamat malam semuanya. Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini hari ini resmi memasuki babak baru. Karena yang sebelumnya semuanya berfokus kepada evakuasi dan mendata jumlah korban, hari ini sudah masuk kepada proses hukum. Jadi ini memang yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, meskipun ya sebenarnya ini agak lambat gitu. Karena dalam seminggu terakhir kemarin orang bertanya-tanya kenapa belum ada pemeriksaan, kenapa belum ada tindakan proses hukum, padahal ini sudah sangat fatal. Jumlah korbannya sudah puluhan orang. Jadi ya itu ditanyakan oleh banyak orang, dan hari ini Polda Jatim resmi memulai penyelidikan. Dan apa yang dilakukan oleh Polda Jatim ini sesuai sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Apa yang saya sarankan bahwa ya memang proses hukum harus dilaksanakan karena negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum gitu. Nah, kalau ada kasus sebesar ini, puluhan orang meninggal dunia, 67 orang santri, kemudian tidak ada proses hukum, itu akan mencederai keadilan dari sisi logika masyarakat gitu. Nah, kalau pemerintah atau dalam hal ini Polda Jatim itu kemudian melakukan tindakan-tindakan, ya memang ya itu yang harusnya dilakukan gitu. Kita harus berani untuk menindak. Kalau enggak, ya wilayah pesantren akan menjadi sangat eksklusif dan tidak tersentuh hukum gitu. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Polda Jatim mungkin sedikit saja bisa mengobati rasa sakit ratusan orang tua santri yang ditinggal oleh anaknya, yang mungkin tidak akan terobati, tapi setidaknya ada sedikit jalan keadilan atau ada sedikit harapan kepada mereka untuk bisa melanjutkan hidup senormal mungkin di masa yang akan datang. Meskipun itu sekali lagi masih akan sangat sulit sekali. Dan 17 orang, kata Polda Jatim, sudah dimintai keterangan sebagai saksi, dan mereka ini dianggap sebagai pihak-pihak yang tahu atau pihak yang bertanggung jawab atas robohnya masjid di pesantren Al-Khazini. Meskipun belum disebutkan siapa saja dari 17 orang yang sudah diperiksa gitu ya, tapi semoga pemeriksaan ini secara data sudah benar-benar dilakukan, bukan hanya sebatas klaim saja dan kemudian dianggap sebagai formalitas. Semoga ini benar-benar sudah dilaksanakan. Saya juga dengar sih sebenarnya sebelum hari ini gitu ya, ketika saya membuat video sebelumnya dan mengkritik kenapa belum ada tindakan, itu salah seorang teman saya di Jawa Timur juga sudah telepon dan menyampaikan bahwa mereka sudah memproses gitu ya, polisi sudah memproses, tapi memang secara pemberitaan belum disampaikan. Jadi saya percaya ini sudah dilaksanakan dan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan beberapa hari sebelumnya, dan semoga ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan gitu. Dan dari 17 orang yang tidak disebutkan nama-namanya, saya mencurigai gitu ya, saya nggak nanya lagi ke teman saya, tapi saya mencurigai bahwa salah satunya yang patut atau pasti diperiksa adalah pimpinan pesantrennya, karena ya, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Kalau pimpinan pesantrennya nggak diperiksa, maka ini akan menjadi sebuah kasus yang ya nanggung, diperiksa tapi kayak nanggung, kayak nggak menyelesaikan persoalan gitu. Dan pasal yang dikenakan itu juga sama persis seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, yakni soal kelalaian. Itu sama seperti orang tabrakan atau menabrak orang di jalan dan kemudian mengakibatkan meninggal dunia, itu ada faktor kelalaian. Meskipun secara pasal saya tidak bisa pastikan apakah ini sama atau enggak, tapi ada faktor kelalaian di sana karena bangunan ini dalam proses robohnya itu bukan karena faktor usia, bukan karena ini ada getaran terus kemudian roboh, bukan karena ini sudah berdiri ratusan tahun terus kemudian roboh, enggak gitu. Robohnya masjid di Al-Khazini itu karena terjadi pengecoran
di lantai tambahan yang kemudian dianggap tidak kuat dan mengakibatkan runtuhnya masjid di Al-Khazini gitu. Jadi ya itu ada faktor kelalaian pastinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang dianggap lalai nantinya ya pasti salah satunya adalah kontraktor dan kemudian ya pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas masalah atau kasus ini. 104 orang yang santri yang dinyatakan selamat dan kemudian hidup bisa dilakukan evakuasi sampai hari ini itu masih belum selesai secara data atau kesimpulan akhirnya. Karena dari 104 orang itu tidak didetailkan secara lebih lanjut apakah dari 104 orang ini semuanya sudah selesai perawatan, karena masih ada yang dirawat setahu saya, ada yang diamputasi, ada beberapa orang yang diamputasi, ada yang diamputasi di lapangan, masih di dalam reruntuhan dilakukan amputasi, ada yang sebenarnya sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit tapi kemudian juga tidak bisa diselamatkan dan harus dilakukan amputasi atau penyelamatan gitu. Dan setahu saya ada juga yang dirawat dan kemudian meninggal dunia. Saya mendengar banyak berita atau kabar-kabar dari Al-Khazini ini detail sekali gitu, tapi secara angka saya tidak bisa memastikan. Tapi setidaknya 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Entah itu termasuk jumlah korban yang sebelumnya dirawat dan kemudian meninggal, atau hanya jumlah korban ketika berada di lapangan. Karena angka-angka ini masih bisa bertambah selama masih ada korban yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, meskipun langkah dari pihak kepolisian ini bisa dianggap agak lamban gitu ya, sebenarnya nggak lamban kalau dari informasi yang saya dapatkan sudah dilakukan pemeriksaan beberapa hari yang lalu, hanya penyampaiannya saja hari ini, tapi setidaknya ya kasus ini benar-benar bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada di negara ini. Kita patut memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena sudah berani melakukan tindakan pemeriksaan dan berani memberikan satu kepastian proses hukum atas kelalaian pesantren Al-Khazini. Ini patut kita dukung dan kita apresiasi karena ya pasti tidak mudah bagi pihak kepolisian. Saya tahu gitu ya bagaimana memproses ini pasti sulit sekali gitu, karena ini adalah pesantren yang besar. Ini 125 tahun sejarahnya sudah berdiri dan kiainya juga adalah kiai-kiai yang senior sekali di di Ormas Islam Indonesia gitu. Jadi pasti tidak mudah, tapi ya keberanian dari pihak Polda Jatim ini sekali lagi patut kita dukung. Jadi ya kalau situasinya sudah seperti ini, maka semestinya sudah tidak ada lagi pembelaan dari orang-orang yang selama ini inginnya agar kasus ini segera ditutup dan tanpa proses hukum. Karena ada pihak-pihak yang menghendaki demikian. Ada pihak orang tua yang sebelumnya diwawancara dan kemudian menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada pihak pesantren Al-Khazini. Itu sebelumnya sudah diberitakan di mana-mana, dan pihak pimpinan pesantren juga meminta bahwa semua orang untuk bersabar dan menganggap bahwa ini adalah takdir saja gitu ya, adalah takdir. Jadi ya semua pembelaan itu mestinya sekarang sudah tidak berlaku lagi karena pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kepada 17 orang saksi dari kasus robohnya pesantren Al-Khazini. Dan ya kalau para pembela katakanlah pesantren Al-Khazini sebelumnya meminta agar semua korban, semua keluarga meyakini bahwa ini adalah takdir, maka sekarang semoga mereka juga meyakini bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim itu juga bagian dari takdir. Begitu juga soal nasihat sabar gitu ya. Sebelumnya kan para korban dinasihati untuk sabar, ya semoga setelah ini pihak pimpinan pesantren juga sabar atas kasus hukum yang harus diperiksa oleh Polda Jatim dan akan diselesaikan dalam tempo yang cepat semestinya, supaya ini tidak berlarut-larut dan bisa mengakibatkan kerugian kepada pesantren-pesantren lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini. Karena ini
ini nggak hanya soal kasus orang meninggal dunia dan kemudian ambruknya sebuah masjid di pesantren, enggak gitu. Ini pertaruhan nasib pesantren di Indonesia di masa yang akan datang. Kalau ini berlarut-larut, tidak selesai, tidak bisa cepat dituntaskan, maka itu akan berdampak signifikan sekali kepada jumlah santri yang akan masuk ke pesantren di masa-masa yang akan datang. Jadi ya, kepastian hukum seperti ini sebenarnya dalam rangka untuk melindungi pesantren-pesantren yang lain supaya tidak dicap negatif, supaya tidak dicap kebal hukum, maka Al-Khazini ini harus segera diselesaikan, ditutup sementara, dan para pimpinan pesantrennya dimintai pertanggungjawaban. Ya, semoga hasilnya demikian, dan semoga prosesnya bisa berlangsung tanpa hambatan, tanpa ada demo dan sebagainya, karena proses ini sebenarnya mudah ditebak gitu ya. Kita sebagai orang awam yang tidak paham soal hukum sama sekali pun mestinya juga sudah bisa menebak bahwa kalau ada kejadian yang seperti ini, maka pasti ada dua yang dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah kontraktor atau pihak-pihak yang melakukan pembangunan, dan yang kedua adalah pihak pesantren yang mengizinkan atau menginstruksikan pembangunan. Pasti dua pihak ini gitu. Nggak mungkin hanya salah satunya, nggak mungkin hanya kontraktor saja gitu. Karena kalau hanya kontraktor saja, seolah-olah kontraktor itu menjadi pemilik pesantren. Padahal pesantren ini bukan milik mereka. Mereka hanya bekerja sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan instruksi yang sebelumnya sudah diberikan sama pihak pimpinan pesantren. Jadi kalau mau bicara soal tersangka, pasti ya dua pihak gitu ya. Ada kontraktor, ada pimpinan pesantren. Karena ini kesalahan bersama, dilakukan bersama-sama dan dengan diskusi atau persetujuan bersama, tidak hanya oleh salah satunya. Jadi ya nggak bisa hanya menjerat kontraktornya saja. Ya, kita doakan nggak ada goncangan berarti terkait kasus ini gitu, karena 67 orang bukan angka yang kecil untuk sebuah nyawa, dan lebih dari itu, ini bukan hanya soal 67 orang yang sudah pergi dan tidak ada urusannya dengan duniawi. Ini soal ratusan orang tua yang hari ini kehilangan anaknya, dan mungkin sampai meninggalnya mereka nanti, sampai akhir hayatnya, mereka masih akan terus kepikiran dengan trauma atau kejadian hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.